Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irsyad Uzanana dari kelas IF 405. Di sini saya akan membahas penugasan UTS untuk mata pelajaran analisa orientasi objek. Baik, langsung saja untuk menuju ke soal, yakni pembahasan ilustrasi proses bisnis untuk klinik X. Nah, jadi pada sistem yang masih berjalan secara manual di klinik X, seluruh proses administrasi dan pencatatan rekam medis pasien dilakukan tanpa bantuan komputerisasi ya. Jadi ketika pasien dilakukan tanpa bantuan komputerisasi, ketika pasien datang ke klinik untuk memeriksakan kesehatannya, eh, terdapat dua kemungkinan. Pasien adalah pasien lama atau pasien baru. Jika pasien lama, maka harus menyerahkan kartu pasien fisik ke bagian administrasi untuk dilakukan pendaftaran ulang. Sementara kalau pasien baru harus mengisi formulir pendaftaran secara manual dan kemudian akan dibuatkan kartu pasien baru oleh petugas administrasi. Kemudian setelah proses pendaftaran selesai, pasien diarahkan untuk menunggu di ruang tunggu hingga dipanggil oleh bagian administrasi menuju ruang pemeriksaan dokter. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan kesehatan, mencatat diagnosa, dan membuat resep obat secara tertulis. Dan semua catatan medis ini kemudian disimpan oleh petugas administrasi secara manual dalam bentuk arsip kertas yang disusun berdasarkan nama atau nomor pasien. Ketika pasien kembali di masa mendatang, petugas harus mencari catatan fisik tersebut untuk digunakan dalam pemeriksaan selanjutan. Nah, proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga beresiko ya terhadap kehilangan data, kerusakan arsip, dan kesalahan pencatatan atau dan lainnya. Kemudian untuk analisis permasalahannya, yakni kalau berdasarkan kondisi sistem manual yang berjalan, terdapat sejumlah permasalahan di mana proses administrasi yang cukup lambat karena semua pencatatan dilakukan secara manual serta tingginya potensi kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Kemudian pencarian data pasien lama menjadi tidak efisien karena harus dilakukan secara manual dari tumpukan arsip ya. Dan proses ini juga berdampak pada lama waktunya pelayanan, kekurangan akurasi data atau minimnya keamanan informasi pasien. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan sebuah sistem komputerisasi yang mampu mengelola data secara digital dan berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kebutuhan pengguna atau user requirement meliputi kemampuan sistem untuk melakukan registrasi pasien baru dan pendaftaran ulang pasien lama, lalu input data rekam medis oleh dokter, pencetakan resep secara otomatis, penyimpanan lewat pasien, dan pembuatan laporan kunjungan untuk pihak manajemen. Proses requirement gathering atau pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses kerja di klinik, wawancara dengan petugas administrasi dan dokter, serta kuesioner kepada manajemen ya. Tujuannya adalah agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dapat meningkatkan efisiensi, minimalisir kesalahan, serta menyajikan data secara cepat dan akurat. Nah, jadi dengan sistem yang sudah terkomputerisasi ini, klinik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional. Kemudian, jadi untuk diagram use case sendiri itu ada beberapa aktor utama ya yang terlibat, yaitu pasien, dokter, admin, dokter, dan pasien ya. Setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab dalam sistem yang tergambar melalui use case diagram ini. Jadi untuk aktor admin, dia memiliki akses untuk melakukan proses registrasi pasien baru, di mana data pasien pertama kali dimasukkan ke sistem dan diberikan ID pasien secara otomatis. Selain itu, admin juga bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran ulang bagi pasien lama dengan mencari dan memilih data yang telah tersimpan sebelumnya. Admin juga memiliki kewenangan untuk mencetak kartu pasien sebagai identitas fisik yang digunakan pasien saat berobat. Kemudian lanjut, admin juga dapat melihat riwayat pasien dan mencetak laporan kunjungan yang menyajikan data statistik jumlah kunjungan berdasarkan waktu tertentu. Untuk dokter sendiri berperan dalam proses pengisian rekam medis pasien, yaitu mencatat hasil pemeriksaan berupa diagnosa dan resep. Dokter juga dapat melihat riwayat pasien untuk mengetahui
data kunjungan dan penyakit sebelumnya ya, yang membantu dalam proses diagnosa. Selain itu, dokter dapat mencetak resep langsung dari sistem setelah pemeriksaan dilakukan sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Activity diagram Activity diagram menggambarkan alur proses atau urutan aktivitas yang terjadi pada sistem usulan klinik X secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Diagram ini visualisasikan bagaimana setiap entitas berinteraksi dan bagaimana alur data berjalan dalam sistem yang terkomputerisasi. Nah, jadi proses dimulai ketika pasien baru melakukan registrasi yang dilakukan oleh admin dengan menginputkan data pasien ke sistem. Jika pasien sudah pernah berobat sebelumnya, admin melakukan pendaftaran ulang dengan mencari data pasien di database. Setelah proses registrasi atau pendaftaran ulang selesai, pasien akan menunggu untuk diperiksa oleh dokter. Kemudian ketika pasien dipanggil, dokter melakukan pemeriksaan medis. Selanjutnya dia akan dimasukkan ke dalam sistem sebagai rekam medis yang berisi diagnosa dan resep. Dokter kemudian akan mencetak resep obat langsung dari sistem. Jika dokter atau admin ingin melihat histori pasien, mereka dapat membuka riwayat rekam medis yang tersimpan di sistem. Kemudian di sisi lain, admin juga dapat mencetak kartu pasien jika dibutuhkan, serta membuat dan mencetak laporan kunjungan berkala. Jadi dengan diagram aktivitas ini, semua alur sistem dapat dari pendaftaran hingga pencetakan laporan divisualisasikan secara terstruktur yang memudahkan pengembangan sistem dan koordinasi antar pengguna sistem. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.